Sebelum saya memulai, saya tadi waktu duduk di sana saya mencatat sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya. Ada satu kata ini retak. Saya bertanya apa maksudnya? Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Secara korporat, secara pribadi. Retak yang pertama adalah, T pertama adalah tanah. Saya juga surprise waktu saya tulis 3T. Yang pertama tanah. Yang kedua tiang. Yang ketiga telur. Tiga-tiganya punya pengertian yang demikian yang Tuhan taruh ke saya. Jangan biarkan tanahmu retak, yaitu tanah hatimu. Karena kering. Karena banyak hal yang mungkin menekan kehidupan kalian. Yang membuat Anda jadi stres. Yang membuat Anda merasa dry, kering. Terlalu sibuk membuat Anda juga kering. Terlalu sibuk di dalam pelayanan juga bisa bikin kering. Terlalu sibuk dengan kegiatan saudara juga bisa kering. Terlalu banyak mencari dan mengejar apa yang menjadi impian saudara, itu bisa membuat saudara kering hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan katakan, engkau perlu memperhatikan unsur tanah di hatimu ini, jangan sampai kering. Jangan sampai retak. Engkau butuh hujan dari Tuhan. Engkau butuh Tuhan yang hadirat Tuhan yang membuat tanah ini bisa kembali subur. Kita tidak pernah tahu kondisi hati kita kan. Kadang-kadang saudara kita pikir kita oke, ternyata tidak oke. Bisa seperti itu. Jadi perhatikan baik-baik kerohanian, kehubungan saudara dengan Tuhan. Itu yang Tuhan ingatkan kepada saya waktu saya tadi duduk di sana. Waktu saya ikut menyembah. Jadi kalau hati ini beres, maka engkau harus bisa melihat bahwa ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupanmu yang Anda tidak pernah tahu. Anda bisa banyak terima, bisa absorb banyak. Yang kedua bicara tiang bicara penopangmu. Apa yang menjadi topangan kehidupan saudara, seringkali kita tidak pernah sadar itu menjadi retak. Dan ketika tiang itu retak, tadi Tuhan taruh di hati saya, kamu tidak bisa tambel. Kalau sudah retak tiang itu, ditambel bahaya. Jadi apa yang menjadi kekuatan saudara di dalam Tuhan, tiang ini, bicara Tuhan katakan bahwa kekuatan kedalamanmu sama Tuhan itu menentukan. Tiang yang pernah menopang kamu dahulu, saya tidak tahu apa itu yang pernah menopang Anda dahulu, baik secara pribadi maupun secara korporat. Jangan izinkan ini menjadi retak. Anda tidak bisa tambal, Anda tidak bisa topang dengan ganjel sini, ganjel sana. Yang Tuhan katakan bahwa Tuhan mau gantikan tiang itu menjadi tiang yang baru. Tiang yang utuh, yang solid, yang bisa menampung dan menahan kekuatan bangunan yang ada. Ini bicara soal bangunan yang Tuhan lagi mau bicara. Ini bisa secara pribadi, tapi yang Tuhan taruh juga di dalam secara korporat. Hati-hati dengan tiang yang kamu retak, yang Anda nggak pernah tahu. Tapi Tuhan mau ganti dengan yang baru. Tuhan tahu bahwa engkau butuhkan sesuatu yang baru. Kalau 2 hal ini kamu bisa bereskan, ada yang menarik Tuhan taruh di hati saya adalah telur itu, ayam itu menetas bukan dari luar kekuatannya tapi dari dalam. Saya melihat ini telur bukan kekuatan yang dari luar yang membuat dia retak, tapi kekuatan dari dalam. Tuhan berkatakan akan ada breakthrough di gereja ini. Akan ada terobosan dari dalam yang meledak keluar. Ketika engkau tidak lagi, tanahmu tidak lagi kering, tanahmu tidak lagi retak, dan tiangmu udah digantikan oleh Tuhan, engkau akan lihat kekuatan yang datang dari dalam itu bisa meledak. Akan ada tuaian kata Tuhan. Akan ada kelahiran baru yang datang dari dalam. Sehingga yang dari dalam ini menjadi satu kekuatan yang membuat Anda bukan datang dari luar tapi datang dari dalam. Jadi penting sekali makanya hati saudara, penting sekali tiang itu, karena itulah yang menentukan Anda bisa menerobos atau enggak. Jadi saya percaya bahwa Tuhan itu mau membawa saudara ke dalam level yang baru. Tuhan mau membawa saudara di dalam satu pengalaman yang baru. Yang sebenarnya udah ada, tapi Anda seringkali tidak sadar itu yang menjadi, akhirnya menjadi retak. Tapi Tuhan mau membawa sesuatu yang baru dalam hidup saudara. Percayalah Tuhan itu baik. Ada amin saudara? Puji Tuhan, Anda diberkati oleh pesan Tuhan ini. Saudara,
gereja-gereja, saya mulai masuk dalam mengajar kepada saudara. Gereja-gereja yang bercorak Pentakosta dan karismatik. Hari-hari ini saya punya sebuah tren yang kalau nggak hati-hati, kalau nggak waspada, akan kembali kepada format yang lama. Yang dulu kita pernah keluar dari sana tapi kita masuk lagi. Saudara, di mana saudara gereja-gereja sekarang yang namanya karismatik, oleh karena kontroversi yang lama dulunya, karena ada dalam tanda kutip lah ya, ekstrim-ekstrim dulunya, karena nggak ada pengajaran, nggak ada yang mengajar dengan baik, sehingga akhirnya dituduh yang enggak gitu ya. Muncul ada hal yang enggak. Pasti tahu lah, Kaseno tahu. Lalu kemudian muncul pengajaran-pengajaran yang menyeimbangkan. Tapi yang saya melihat trennya sekarang ini adalah begini. Gereja yang namanya karismatik atau Pentakosta lebih suka dengan teaching sekarang daripada bergerak di dalam karunia-karunia Roh Kudus. Saya nggak bilang bahwa teaching salah loh. Tapi akhirnya saudara, kita lebih nyaman dengan yang namanya kurang resikonya. Karena ketika you are moving in the prophetic, you are moving in the gifts, ketika Anda bergerak dalam karunia-karunia Roh Kudus, risikonya besar. Betul nggak gitu? Risikonya nggak kecil saudara. Tetapi saudara, untuk menghindari itu banyak orang suka dengan teaching. Sehingga kita lebih suka menggunakan akal kita lebih suka menggunakan yang namanya masuk di akal ketimbang hal-hal yang bersifat spiritual. Nah, ketika itu kita mulai nyaman di situ, pelan tapi pasti Anda lama-lama tidak terbiasa moving in the spirit. Anda tidak terbiasa dengan bergerak di dalam Roh Kudus. Nah, kalau ini sudah nggak lagi bergerak dalam Roh Kudus, tinggal tunggu waktu gereja akan dibabas habis dengan AI, dengan ChatGPT. Kenapa? Karena yang namanya AI ChatGPT bisa menjawab banyak persoalan. Bahkan kalau mau khotbah Anda tinggal ketik aja ChatGPT. Tolong khotbahnya ini dengan tema ini, kasih ilustrasi dan bahasa aslinya, keluar semua. Kalau sudah kayak begini saudara, bahkan saudara orang lagi nggak mulai percayain lagi yang namanya khotbah atau gereja. Satu-satunya, bukan, saya percaya benar saudara, yang bisa menghadapi teknologi ke depan adalah karunia karena Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sendiri yang bisa menantang challenge one by one. Hal yang sama dengan Elia menantang 450 nabi-nabi Baal. Kenapa? Karena dia bisa menghadirkan Tuhan. Kalau orang sudah ngalamin Tuhan, orang sudah disampaikan pesan Tuhan, jelas apa adanya, dia gak bisa lagi mengelak. Gereja Tuhan harus bangkit, harus kembali kepada return back. Kembali kepada apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Yaitu apa? The gifts of the Holy Spirit. Ada amin saudara? Itu sebabnya saudara jangan takut. Anda harus bisa merindukan itu. Nah, secara spesifik ada 9 karunia. Tapi hari ini saya akan menyampaikan pesan mengenai prophetic. Dan saya mau mengajarkan kepada saudara dasar-dasar prophetic. Saya pernah ada di dalam kegerakan profetik di 79-80 bersama dengan Seno dan yang lainnya, termasuk Edi Leo. Bersama dengan istri saya. Kita bergerak begitu tajam sampai pada satu titik kita bergerak kepada yang ekstrim. Sehingga pada akhirnya saudara, apa yang terjadi kalau kita sebut dengan nama kota tersebut, orang udah alergi. Tahu nggak kotanya namanya? Majalengka. Ada orang Majalengka sini. Kalau sudah namanya Majalengka, udah langsung orang tutup pintu. Kenapa? Karena itu menjadi sebuah kontroversi. Betul ya gitu ya saudara? Maka itu saya katakan saudara, pelayanan profetik adalah pelayanan dari Roh Kudus, karunia Roh Kudus yang bisa menimbulkan kontroversi, tapi sekaligus juga bisa memulihkan dan memberkati. Tinggal tergantung kita bagaimana caranya menangani itu. Betul nggak gitu saudara? Itu ada di slide saya, bisa disampaikan itu yang pertama slide saya. Bahwa pelayanan profetik itu bisa menimbulkan kontroversi, tapi sekaligus sebenarnya dia memberkati dan memulihkan.
Suatu ketika, saya pernah diundang, udah lama sih, long time ago in Bethlehem. Saya diundang oleh sebuah grup yayasan interdenominasi di Bandung. Kayaknya sekarang ini yayasannya udah gak ada. Saya diminta untuk ngajarin kayak gini nih, profetik nih. Saya ngajar 2 sesi malam itu. Dengan apa yang saya ajarkan aja. Ya tentu sekarang kan terus berkembang ya. Waktu itu saya ngajarin. Bahkan ada ministrinya di dalam profetik itu. Selesai dalam 2 sesi, selesai dari ketua yayasan ini atau ketua persekutuan ini, memperkenalkan saya dengan 2 orang yang ada di belakang yang lagi duduk. Satu pastor bukan pester loh, pastor dengan seluruh pakaiannya yang lengkap masih, dan seorang pendeta dari gereja Injili. Saya waktu diperkenalkan itu saya bilang, saya siap-siap dibantai nih. Kan begitu saudara. Saya salaman memperkenalkan diri, nama saya. Dia bilang udah tahu Pak nama Bapak. Yang pertama ngomong, pasturnya. Saya percaya dia datang ke acara itu karena lihat nama saya Leonardo. Dia pikir ini orang Katolik gitu. Bukan karena sapa-sapanya, karena dia pikir Leonardo Katolik kali ini ya gitu. Dia bilang gini sama saya. Kalau saya tahu profetik kayak begini, saya juga mau di gereja saya. Lalu saya tanya, kenapa? Kami itu, termasuk orang yang dari GKI juga bilang menyetujui. Dia bilang gini, kami menutup diri untuk yang beginian. Kenapa? Saya tanya. Banyak ekstrimnya, banyak ngawurnya, banyak melukai. Jadi kami nggak siap begitu. Justru kami datang di sini karena diundang, pengen denger kayak apa. Nah kalau saya dengar seperti yang Bapak ngajarin, saya mau tuh. Jadi artinya apa sih? Bukan profetiknya yang salah. Di mana-mana tuh orangnya. Betul nggak gitu saudara? Makanya kenapa ada ayatnya 2 Timotius 3 ayat 1 bilang apa? Pada hari-hari terakhir itu ada waktu yang jahat. Betul nggak? Kenapa itu waktu yang jahat? Karena ayat berikutnya, karena orang kalau manusia mengasihi dirinya sendiri, bla bla bla. Betul? Jadi yang bikin susah itu manusia, bukan setan. Kalau setan kau tengking keluar, tapi orang kau tengking balik. Bener gak gitu? Jadi sebenarnya adalah karena ketidakdewasaan kita, ketidakmatangan kita di dalam moving in the spirit, membuat kita pada akhirnya pelayanan yang harusnya terbuka lebar, jadi berkat, malah jadi hilang saudara. Saudara, Anda harus lihat di dalam poin yang kedua dalam slide saya. Alkitab diberikan oleh Tuhan, saudara, bukan untuk menggantikan suara Tuhan yang segar. No, it's not. Tetapi sebagai dasar untuk menguji benar atau enggak. Karena orang berpikir dengan kesempurnaan Alkitab sudah ada, saudara, nggak perlu lagi profetik, nggak perlu lagi karunia-karunia, siapa bilang, nggak perlu lagi kata hikmat, kata-kata pengetahuan, siapa bilang. Alkitab diberikan bukan untuk menggantikan tuntunan dari Roh Kudus secara segar, tidak, tapi diberikan untuk menguji waktu engkau terima itu dari Tuhan, benar nggak? Makanya saya awali dengan ngomong begini, kalau Anda terima entah itu mimpi, entah itu pesan profetik, kalau bertentangan dengan firman Tuhan, saya tolak itu. Amin. So far so good? Okay. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Efesus 2 sebagai ayat pegangan, sebagai titik awal saya terbang dari sini. Landasan pacunya. Efesus 2, 19-20.
Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun, coba bilang dibangun. Coba bilang sekali lagi, dibangun. Alkitab itu suka dengan pakai istilah, Paulus suka menggunakan istilah membangun. Dibangun. Dia tidak berkata yang diberkati, tetapi yang dibangun. Saudara dan saya bukan cuma diberkati, tapi harus dibangun. Nah, yang membangun ini kata dia adalah dengan landasannya para rasul dan para nabi. Coba bilang para. Kalau para artinya apa? Banyak. Berarti Tuhan berkata bahwa sebuah keluarga ilahi landasannya, dasarnya adalah para nabi, para rasul. Dengan batu penjurunya, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, ukurannya terus kepada Kristus. Ngerti gak nih saudara? Patokannya kepada Kristus. Tapi yang menjadi landasan dasar sebuah bangunan adalah prophetic dan apostolik. Rasul dan nabi. Coba bilang rasul dan nabi. Makanya ada orang suka dengan title rasul, suka dengan title nabi gitu ya. Apalagi kalau udah ikut seminar rasul dan nabi gitu, pulang, ganti nama tuh, tadinya gembala. Gembala Anu gitu, sekarang udah ganti nama apa? Bisul. Nabi dan Bisul Anu gitu kan ya. Jadi saudara, dua ministry ini, dua dimensi ini adalah dimensi dasar. Gereja butuh ini. Mau tahu nggak saudara, dari 5 jawatan yang paling diserang yang mana? Rasul dan Nabi. Kalau orang bilang guru, oh orang masih bisa terima. Oh guru masih ada. Pemberita Injil apalagi masih bisa diterima. Gembala bisa diterima. Coba bilang, saya Nabi. Saya rasul, gitu. Saya suka bertanya, kenapa cuma nabi dan rasul yang dimusuhin? Karena kalau landasannya yang dimusuhin, mau dibangun kayak tinggi apa tinggal tunggu waktu kok rubuh. Betul gak gitu? Jadi perlu sekali pelayanan ini dalam sebuah gereja. Jadi kalau kita sebagai teacher, sebagai guru, kita sebagai gembala, kita sebagai penginjil, kita butuh dimensi ini karena ini basic. Basic ini adalah landasan di mana kita membangun orang-orang di atasnya. Amin. Alkitab itu perjanjian lama, perjanjian baru kan? Perjanjian lama ditulis sama siapa? Kebanyakan sama siapa? Nabi. Perjanjian baru ditulis sama siapa? Mau ngerti Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Baca, pembacaannya harus dimensi nabi dan rasul. Baru Anda bisa mengerti secara keseluruhan dalam dimensi ini. Tinggal nanti kalau Anda dipakai sebagai guru, Anda bisa mengajarkannya dalam dimensi ini. Jadi penting gak Nabi dan Rasul? Penting. Coba bilang saudara-saudara, jangan alergi bro. Kenapa kita alergi? Karena kita pernah ngalamin yang gak enak gitu. Ya termasuk saya lah. Dulu saya begitu luar biasa bergerak di dalam profetik. Sampai satu titik saya stop tuh. Gak ada lagi deh. Kenapa? Karena saya lihat orangnya ngawur. Maka muncul tulisan buku saya, Karisma versus Karakter, kan dari situ. Kenapa? Saya stres. Dulu saya pernah di kaum muda, di GKI. Gak ada tuh yang begitu-begitu tuh hidupnya. Tapi sekarang saya udah moving in the spirit dengan karunia. Kok saya lihat orang-orangnya gitu ya. Ngajarin karunia-karunia tapi utang gak bayar. Punya wanita yang lain gitu kan ya. Keluarga berantakan. Jadi saya pikirnya apaan sih gitu. Sampai satu titik saya berhenti, saya bilang gak mau lagi. Gak ada yang gitu-gitu. Termasuk sampai ekstrimnya gak ada bahasa roh loh. Sampai satu titik saya kering. Dan saya bertanya, why is it? Kenapa Tuhan? Nah Tuhan mulai mengajarkan kepada saya, problemnya bukan di karunianya tapi di orang-orangnya.
Nah akhirnya saya menulis buku itu, Karisma versus Karakter. Karisma harus disertai dengan karakter, kalau enggak bisa berantakan loh saudara. Betul nggak saudara? Kalau kita punya karakter nggak punya karisma juga serba salah, nggak pas gitu. Saya tulis di dalam buku saya begini. Anda bisa menjadi orang yang sangat jujur, walaupun Anda bisa melukis, tapi lukisanmu nggak gitu bagus, tapi Anda jujur, belum tentu orang mau beli. Karena orang mau beli seninya kok. Betul nggak? Tapi kalau Anda punya kesenian, jago gambar, tapi bohong terus, tipu orang, nggak ada yang mau beli juga. Harus dua-duanya, betul nggak gitu saudara? Haleluya. Kita lihat satu ayat lagi, Amos 3 ayat yang ke-7. Amos 3 ayat 7. Oh haleluya, praise the Lord. Mudah-mudahan saya menjelaskan ini slow dengan 2 session bisa masuk nanti ya, buat saudara ya. Saya masih berapa menit lagi nih? Di mana saya bisa lihat? Oke, kasih tahu saya aja ya. Karena kalau lagi ngajar begini mengalir bisa bahaya saudara. Amos 3 ayat ke-7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para. Jadi waktu di zaman perjanjian lama Tuhan itu kalau mau mengambil keputusan pasti dia beritahu dulu kepada nabi. Makanya di zaman dulu dalam perjanjian lama kalau nabi datang ke sebuah kota, orang di kota itu gemeter semua. Kenapa? Karena hanya ada 2 pesan nabi, berkat atau kutuk. Kalau dia datang dengan kutukan, dia datang dengan suara Tuhan yang keras, dia pasti kelabakan itu kota. Tapi kalau ada berkat, datanglah blessing. Makanya nabi ditakutin waktu itu. Makanya kenapa saudara ketika kita ngambil konsep nabi perjanjian lama di bawah sekarang, itu menakutkan saudara. Saya nggak akan masuk di situ karena itu akan berbeda lagi nanti. Tapi yang saya mau ingatkan saudara, Tuhan akan beritahu kepada hamba-hambanya. Terutama yang bergerak secara kenabian. Ya kita nggak perlu ngomong diri saya nabi, kamu nabi, nggak usah ngomong gitu dulu lah. Kita bilang kita bergerak dalam dimensi kenabian. Siapa yang pernah ngalamin pelayanan di dalam dimensi ini? Ada nggak yang pernah di sini? Coba angkat tangan, nggak apa-apa. Sudah ada beberapa orang tuh yang angkat tangan, puji Tuhan. Nah saudara ketika Anda melayani di dalam dimensi kenabian, Anda perlu mengembangkan itu. Itu jadi berkat loh. Itu pasti bisa jadi berkat. Amen. Nah sekarang saya mau ajak saudara melihat. Tadi kan saya bilang Alkitab diberikan bukan untuk menggantikan pimpinan atau suara Tuhan yang segar ya. Roh Kudus yang segar ya. Tapi untuk menguji, benar gak? Kalau kita terima sesuatu dari Tuhan. Kita akan masuk kepada cara Tuhan berkomunikasi. Cara Tuhan berkomunikasi dengan saudara dan saya. Saudara, cara Tuhan berkomunikasi dengan saudara dan saya adalah dengan Alkitab. Saudara, Alkitab gak bisa salah. Bisa salah gak? Gak mungkin salah. Alkitab gak pernah salah. Jadi Allah bisa bicara gak lewat Alkitab saudara? Sangat bisa. Makanya ada khotbah. Diambil dari ayat-ayat Alkitab. Kan begitu. Kalau Alkitab yang kedua, tahukah saudara Tuhan juga bisa bicara melalui prophetic. Pesan Tuhan, entah itu mimpi, entah itu penglihatan, entah itu nubuatan. Kenapa Alkitab aja gak cukup? Ada kalanya saudara, di dalam momen tertentu, dalam situasi tertentu, dalam keadaan tertentu, seseorang butuh pimpinan yang segar dari Tuhan. Dan harus mengambil keputusan yang tepat. Contoh ya. Ketika Anda kuliah, Anda selesai sekolah, Anda mau memilih nih, mau bisnis atau mau kerja. Dan Anda harus cepat ambil keputusan dalam waktu yang gak terlalu lama. Tahukah saudara ketika ada pesan Tuhan secara spesifik buat saudara, itu menolong saudara. Betul atau enggak? Kalau Anda mau bisnis, Anda juga gak tahu mau dagang apa. Mau showroom mobil atau jualan bakmi. Jauh banget memang. Sengaja saya bikin jauh banget. Yang mana nih? Kadang-kadang Anda gak bisa ketemu di Alkitab. Memang gak ada Alkitab bilang lu bakmi atau apa, gak ada. Ya bisa dia nolong saudara. Tapi saudara kadang-kadang kedengar pesan Tuhan membuat Anda bisa nangkep tuh yang mana tuh. Your spirit knows gitu ketika ada seseorang yang sampaikan kepada saudara. Betul apa enggak gitu? Tuhan bisa bicara lewat peristiwa enggak? Bisa.
Orang yang peka, orang yang tetap selalu mau belajar dari Tuhan, peristiwa di sekitar dia bisa menjadi pembelajaran. Tuhan bisa ngomong lewat peristiwa saudara. Tuhan bisa ngomong dalam keadaan saudara waktu diberkati. Tuhan juga bisa ngomong waktu keadaan saudara dalam bermasalah. Betul nggak gitu? Tuhan bisa bicara. So artinya God can communicate. Tuhan bisa berkomunikasi dengan Anda. Karena dia spirit. Tentu saja semua yang Anda dengar perlu ada batu pengujinya. Batu pengujinya apa? Alkitab. Betul ya? Makanya Alkitab itu tertinggi. Tertinggi, otoritas tertinggi. Semua kalau diuji di sana nggak pas, Anda boleh tolak. Anda boleh abaikan paling tidak. Sampai sini jelas? Tahukah saudara, Tuhan juga bisa ngomong lewat pemimpin. Hah? Oh iya dong, Tuhan taruh saudara di bawah seorang pemimpin. Pemimpin waktu ngomong Anda perlu dengar, kenapa? Karena dia juga bisa menyampaikan sesuatu. Tuhan bicara lewat pemimpin. Makanya kenapa di dalam gereja perlu diajarkan yang namanya apa? Penundukan diri, ketaatan itu penting gak? Penting. Kadang-kadang saudara jemaat mungkin atau orang yang baru belum lama jadi anak Tuhan atau Kristen. Mungkin dia belum bisa dengar suara Tuhan secara segar. Dia belum begitu ngerti Alkitab gitu kan ya. Nah waktu dia dibimbing oleh seorang mentor, dibimbing oleh seorang pemimpin. Nah dia ngikutin, dia sedang ngikutin jalan Tuhan. Makanya kenapa saya suka bilang begini, kalau dengar khotbah, seorang pendeta lagi khotbah, perlu dengerin serius. Kenapa? Kadang-kadang di situ Tuhan lagi bicara sama saudara. Saya suka bercanda begini. Bercanda namanya ya. Jangan sampai saudara Anda, pendeta lagi khotbah, penuh pengurapan profetik, tertidur kita ini. Justru waktu menit ke-5, detik ke-10, waktu Tuhan ngomong, pas kita lagi tidur, justru itu buat saudara yang lagi tidur. Anda ngerti maksud saya? Karena khotbah seorang pendeta secara korporat massal, tapi Tuhan bisa ambil kata-katanya untuk personal. Ya nggak gitu saudara? Nah sementara buat si personal, di menit yang ke-5, detik ke-10, dia tidur. Coba sikut sebelah saudara, jangan tidur makanya. Haleluya. Amin saudara. Puji Tuhan. Bisa makanya kalau udah begini, berarti Tuhan juga bisa ngomong melalui khotbah dong. Yes. Nah itu sebabnya kalau kita pasang telinga, makanya Tuhan bilang, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat. So your ears, kuping saudara, mesti bisa dengar Spirit. What the Spirit says. Masalahnya saudara, waktu Roh Kudus bicara bisa dikemas dalam kata-kata dari seorang pendeta, tapi di dalam itu ada remanya, di situ ada dabarnya. Nah, waktu Anda dengar itu, maka apa yang terjadi waktu Spirit itu menyentuh dalam bentuk kata-kata, dia bisa membangun saudara. Makanya ada ayat yang bilang iman timbul dari pendengaran akan apa? Firman Kristus. Itu dahsyatnya saudara, saya melihat Tuhan bicara. So far so good ya. Nangkep ya sampai di sini ya. Coba bilang lagi sebelah saudara, kalau ada kuping dengar, coba bilang gitu. Ya kalau nggak ada kuping mau ngomong apa, kan gitu ya. Kalau ada kuping dengar. Ya kalau nggak ada kuping ya saya juga nggak tahu deh. Sejauh ini oke? Oke, mari kita akan masuk kepada slide saya berikutnya. Apa sih profetik? Bedanya apa sama rematik? Betul. Saya suka bercanda saudara. Kalau kamu gak ngerti profetik ya rematik lah. Apa itu rematik? Berdasarkan rema. Kalau profetik berdasarkan prophet. Kan gitu ya saudara. Makanya orang kalau gak ngerti apostolik. Apostolik itu apa sih? Yang dia tahu apotek. Kan gitu saudara. So mari kita melihat di dalam slide saya, what is prophetic? Apa itu prophetic? Prophetic itu sebenarnya gini, penyingkapan pikiran dan hati Tuhan oleh Roh Kudus
buat seseorang itu di suatu saat tertentu yang dibutuhkan. Untuk kepentingan tertentu di orang itu yang berbeda satu sama yang lain. Bagi orang atau kelompok tertentu, misalnya kayak gereja tadi yang saya sebutkan di kelompok di sini. Atau orang tertentu personal yang membutuhkan. Tuhan gak bakal ngomong kalau gak butuh. Karena dia bukan ahli nujum. Amin. Tuhan is not a magician. Dia bukan seorang yang suka bikin acara sulap atau magician. Tidak. Yang ada kebutuhan. Kesembuhan emang dipakai buat apa? Yang sakit, yang sembuh mana perlu. Tuhan bikin mujizat untuk siapa? Yang perlu mujizat. Betul nggak? Coba saya mau tanya sama saudara. Kira-kira mikir ya, di Alkitab nggak ada nih sebelum saya lanjutkan nih. Mikir ya. Musa membelah laut Kolsom pakai apa? Hah? Tongkat. Waktu dia kedangkan tongkat, laut Kolsom terbelah gak? Bangsa Israel lewat. Setelah dia lewat, tertutup gak? Tertutup. Dia udah ada di sebelah sono dong. Udah nyebrang dong. Coba mikir gak? Apa yang terjadi kira-kira? Kalau Musa iseng, dia balik lagi, dia kedangkan tongkat ke belakang sono. Kira-kira terbelah gak? Mikir baik-baik. Kira-kira terbelah gak? Gak ada sih di Alkitab. Saya percaya gak bakal terbelah. Why? Nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Karena Tuhan bukan magician. Tuhan membelah karena ada kebutuhannya. Tuhan kasih sama saudara prophetic karena Anda butuh itu. Kalau nggak butuh dia nggak akan ngomong. Saudara tantan ngomong. Lama-lama bosan juga kita dengerin dia. Makanya harus jelas ya, penyingkapan hati Tuhan, pikiran Tuhan oleh Roh Kudus di suatu saat tertentu. Karena orang itu lagi butuh banget di saat itu. Dia bingung, decision, in the valley of decision. Dia mau ambil keputusan apa nih? Nah, it helps them, menolong dia. Lalu kepentingan tertentu, dia sangat penting banget nih mau ambil keputusan. Saya mau pindah ke luar negeri atau enggak sih? Itu bahaya loh pindah demografi, geografi, ngerti ya saudara? Lalu kemudian saudara orang tertentu, hanya orang yang spesifik yang butuh. Dia membutuhkan demikian supaya apa? Tujuan dan kepentingan sorga dipenuhi dan tubuh Kristus terbangun. Coba bilang tubuh Kristus. Saya percaya profetik selalu ada urusannya dengan tubuh Kristus. Nih ya contoh ya. Contoh ya. Saya bilang begini. Saya lihat nanti 5 menit lagi ada orang yang bakal datang, pakai baju merah, pakai sepatunya hak merah, perempuan, bawa tas merah. Saya ngomong gitu misalnya. Tungguin 5 menit lagi dia datang. 5 menit kemudian datang orang itu. Pakai tas merah, pakai hak tinggi merah, pakai baju merah. Anda bilang apa? Coba saya mau tanya. Anda bilang apa sama saya? Dia punya profetik. Cun. Tahu cun gak? Anda ngerti cun gak? Hah? Wih, tepat. 5 menit kemudian muncul tuh. Pertanyaan saya, buat apa saya ngomong begitu? Ada urusannya gak dengan tubuh Kristus? Kalau gak ada saya cuma show off. Saya hanya menunjukkan kalau saya ahli nujum, itu aja. Makanya kenapa? Ada begitu banyak pergerakan profetik berubah jadi klinik. Itu karena itu. Karena orang cuma mau melihat ketajaman, tepatnya saja. Kalau ketajaman sama tepatnya doang, setan ahli nujum juga banyak yang tepat. Kalau setan gak tepat, ahli nujum gak tepat, gak ada yang mau nanya. Gak percaya. Bener gak saudara? Kenapa orang nanya? Karena cun. Clear? Kalau kita ngerti landasan Alkitab, kita gak usah takut sama profetik. Malah kita harus bersyukur ada profetik di gereja kita. Makin banyak orang bergerak dalam profetik, makin dahsyat itu. Katakan amin. Nah profetik itu tidak cuma nubuatan Bapak Ibu. Starting awalnya profetik adalah belajar to listen to God's voice. Persoalan di komunikasi apa ayo? Paling banyak. Banyakan kan pendengar ya. Banyak orang ngomong terus ya, gak berhenti ya. Giliran mau ngomong dia ngomong lagi. Baru mau ngomong lagi kan gitu ya.
Problem rumah tangga kan di situ. Problem kita nggak bisa dengar. Kita harus belajar melatih diri kita mendengar suara Tuhan. Nah saya mau tanya sedikit. Karena itu ada sessionnya khusus untuk mendengar suara Tuhan. Saya mau tanya sama saudara. Menurut saudara mendengar suara Tuhan bisa akurat gak? Hah? Bisa gak? Harusnya bisa, memang bisa. Contoh ya. Seno, ini katakanlah ini belum ada zaman HP ya. Istri telepon ke Seno pakai telepon. Terus Seno terangkat. Pasti Pak Seno akan bilang apa? Iya sayang gitu kan. Apa dia tanya? Ini siapa ya? Gitu. Bisa rame loh. Ini siapa ya? Bisa rame gak? Rame. Ya elah istri sendiri dia kagak kenal. Begitu gak? Saudara pernah? Suatu ketika Anda lagi jalan di supermarket atau di pasar. Tiba-tiba Anda dengar suara, ini kayak teman SMP gua nih, pernah dengar? Lalu Anda cek ternyata benar. Berarti akurat. Kalau Anda bisa dengar suara temanmu akurat, saya percaya Anda bisa dengar suara Tuhan akurat. Anak saya yang paling besar yang pertama dia nggak ikut. Waktu masih kecil, istri saya nyetir mobil suka antar jemput anak. Cara istri saya klakson saya nggak pernah perhatiin. Tapi anak saya perhatiin selalu dia 3 kali. Tididit gitu. Di depan rumah tididit gitu 3 kali. Saya nggak pernah perhatiin tuh. Anak saya langsung teriak, itu mami. Saya bilang enggak bukan. Enggak itu mami. Dia bilang enggak saya bilang. Mami. Benar dia keluar. Sekali, 2 kali begitu. Saya lagi bingung. Dia anak tahu dari mana ya. Akhirnya saya jadi perhatikan. Oh saya tahu 3 kali. Tididit. Ini istri saya. Kalau yang lain enggak. Kenapa? Dia kenali ciri-cirinya. Kalau Anda nggak pernah tahu seseorang, operator, Anda lagi telepon saudara ke sebuah perusahaan yang terangkat operator toh. Yang angkat yang ngomong perempuan. Suara perempuan. Anda pasti katakan ini perempuan, betul nggak? Kok bisa? Kecuali saudara kalau suaranya udah lain ya. Tapi saudara kalau dia betul-betul normal, dia pasti dia perempuan. Anda bisa tahu ini perempuan. Pasti Anda bilang, Bu, begitu kan? Anda nggak bilang, Pak, dia bisa marah loh. Saya ibu, gitu kan? Why is it? Karena Anda terbiasa dengar itu. Kenapa kita nggak bisa akurat dan kita ragu? Karena kita nggak pernah dengar itu. So when you listen to God's voice, Anda dengar, Anda begitu sure, Anda begitu yakin, Anda begitu pasti ini suara Tuhan. Caranya gimana? Ya latih. Kayak saya dengerin istri saya klakson. Akhirnya saya tahu, oh begitu toh. Kan gitu. Coba bilang sebelah itu. Kamu juga bisa. Oh coba bilang. Bisa? Bisa. Haleluya. Yang kedua dimensi profetik bukan cuma nubuatan ya. Selain dia mendengar suara Tuhan. Tapi dimensi profetik juga bicara pencerahan. Inspirasi gak ada di saya punya slide ya. Inspirasi, pencerahan. Waktu Anda baca Alkitab, tiba-tiba ada terang Tuhan menerangi saudara. Boom, Anda mengertinya dalam. Itu pesan profetik keluar tuh di situ. Ada inspiration, ada pewahyuan Tuhan turun melalui pesan profetik itu. Sehingga ayat yang Anda baca biasa menjadi tidak biasa. Dan itu bisa kontekstual dengan keadaan saudara pribadi atau kontekstual dengan keadaan gereja yang kita layani. Tahukah saudara profetik juga bisa soal lagu? Ada lagu-lagu profetik? Ada. Oh saudara sampai hari ini saudara ada lagu tertentu yang udah long time ago in Bethlehem yang ditulis di dalam penyembahan sama si penulisnya sampai hari ini efeknya berasa loh. Waktu dia nyembah kita tahu kayaknya cepet tuh masuknya. Kenapa tuh? Kenapa? Karena ada dimensinya. Kalau yang sekarang kan dimensi kejiwaan kan. Lebih susah tentang dirinya, tentang apa, Tuhan tolong kan begitu. Makanya kita susah masuk karena masa masuk ke dia kan gitu. Atau gak maksud saya. Tapi ketika dia memuji, menyembah, waktu dalam hadirat Tuhan dia tulis. Nah kita itu very easy loh. Betul ya gitu ya. Makanya jangan main-main lagu-lagu lama itu yang penyembahannya kuat perlu dinyanyiin.
Makanya saya nggak percaya ada lagu lama, semua lagu baru kok. Coba nyanyiin lagu lama, orang anak-anak muda nggak pernah denger, itu lagu baru buat dia. Nggak percaya. Betul nggak? Jadi kalau Anda nyanyi, aduh ini lagu lama, nyanyiin aja. Nanti anak muda bilang, kok saya nggak tahu? Itu baru buat kamu. Kalau anak muda yang mimpin, yang tua bilang, kok gua nggak tahu? Itu lagu baru. Makanya kita selalu ada lagu baru. Haleluya, praise the Lord. Betul nggak? Jadi jangan terlalu kuno lah. Nggak ada lagu lama, yang ada lagu baru. Ketawa dia. Doa bisa profetik gak? Anda gak usah dalam bentuk nubuatan demikian Tuhan bicara, gak perlu. Kalau Anda mendoakan teman saudara di kantor, Anda bisa doa tiba-tiba dia bisa bilang gini, kok lu tahu keadaan gue? Tuhan aku berdoa biar keluarganya diberkati, hubungan mereka dipulihkan segala macam. Anda gak usah ngomong, Tuhan kasih tahu saya. Dia bisa takut loh. Apalagi terus Anda ngomongnya begini, Tuhan kasih tahu saya, dia lari. Dia lari, bukan karena pesannya, dia lari karena dia lihat Anda gemeteran. Apalagi itu sekali nubuatan begini-begini, saudara tahu nggak? Ada tuh yang nubuatan gini-gini. Ada lagi ada yang nubuatannya gini-gini terus. Ada ya, iya dia kenapa begini? Mantan tukang sate. Santai aja. Seni bisa profetik gak? Lukisan bisa profetik? Yes. Makanya ketika dia doa, kalau dia pelukis, kalau saya nggak bisa karena saya bukan pelukis. Jadi kalau pelukis, dia doa, dia nyembah, dia dapat sesuatu, dia bisa lukis. Itu profetik. Dan waktu orang lihat lukisan itu, bisa Tuhan bicara sama dia. Yes. Karena ada pesan dimensi spiritualnya. Banyak lagi saudara. Konseling bisa profetik. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dimensi profetik itu nggak cuma nubuatan. Sampai sini jelas? Nah sekarang kita masuk. Kenapa profetik penting? Sebelum saya masuk pada poin saya cerita dulu pengalaman saya. Suatu hari saya melayani di Pekanbaru, itu saya masih kerja di bank loh. Tapi saya melatih profetik saya justru di desa. Paling enak latih profetik itu di desa. Kalau salah nggak ada yang ngomelin. Nggak ada yang tahu, toh abis gitu gue pulang kan gitu saudara. Tapi kalau di gerejamu sendiri ketahuan lo kalau salah. Betul nggak gitu saudara? Halo, amin saudara. Suatu ketika si gembalanya lagi pergi, lagi mau beli apa gitu, mau beli makanan. Ada wakilnya di situ, suami istri. Dia bilang, Pak boleh doain saya? Saya doain. Waktu doain tiba-tiba ada word of God keluar. Bu, saya bilang, ibu ini punya ngarunia ngajar loh. Baru saya ngomong gitu, nangis sejadi-jadinya orang ini. Wah, kenapa? Saya bilang, Tuhan mau pakai kamu untuk bisa ngajar. Dan jangan takut, jangan merasa engkau tidak bisa. Nangis kejer dia. Dari duduk rebah. Saya doain, udah selesai. Saya nggak tahu kan. Dia nangis sesungguhkan, gembalanya pulang. Lalu dia lihat, kenapa dia nangis? Dia nanya saya, kenapa dia nangis Pak? Tanya aja. Terus akhirnya sebelum tanya saya bilang, gini, saya kasih tahu dia Bu. Dia ini punya karunia ngajar. Dan dia nggak usah takut ngajar. Dia ketawa tuh gembala. Gua bilang apa lo gitu. Kalau gembala di desa gitu tuh ya kalau ngomong, gua bilang apa kamu? Kamu tuh kalau ngajar di antara yang lain, kamu yang paling bagus. Terus dia cerita sama saya, kenapa Pak? Dia minder karena dia cuma lulusan SD. Dia nggak merasa dia bisa ngajar. Oh saya sebagai gembala tahu kok kalau dia ngajar enak jelas. Yang lain yang lebih pinter dia sekolahnya nggak seperti dia. Tapi kalau disuruh nggak mau melulu. Terus akhirnya dia bilang, nah kan sekarang lu kata dia ngajar ya gitu saudara. Haleluya. Makanya kenapa latihan di desa itu paling enak saudara. Beneran saya sungguh ngomong saudara. Saya banyak melatih profetik saya di desa.
Makanya tegang, prophetic itu tegang-tegang sedap, saudara. Suatu ketika saya lagi khotbah di Duri. Tahu Duri ya, di Riau situ Duri. Dalam KKR yang udah panasnya minta ampun. Tiba-tiba mata saya tertuju kepada seorang ibu. Tuhan taruh di hati saya suruh dia berdiri. Lah, suruh berdiri gampang, terus mau ngomong apa, kan gitu. Suruh berdiri mah saya juga bisa suruh saudara berdiri, bener gak? Yuk berdiri, terus gak ada ngomongan, duduk lagi, emang enak. Emang gampang, resiko itu, enak aja. Betul gak gitu saudara? Tapi saya gak bisa tahan, saya gak bisa lanjut, akhirnya saya berhenti. Ibu itu berdiri. Tuhan bilang gini, satu kata yang saya ingat. Tuhan memberikan kamu nyanyian baru. Yang kamu tidak tahu, ketika engkau nyanyikan lagu itu, kau memimpin penyembahan, hadirat Tuhan ada. Nangis dia kejar. Gembalanya yang liatin saya, sambil gini-gini bilang, oh berarti benar saya punya ngomongan, kan gitu saudara. Benar gak saudara? Iya dong, benar ngomongan saya. Setelah itu gembalanya bilang, emang dia disuruh WL, dia emang bagus Pak. Dari mana saya kenal dia? I don't know. Risiko gak? Risiko. Jadi profetik itu penting gak? Penting. Saya cerita dulu ya supaya saudara nangkep. Suatu hari saya diundang di dalam KKR remaja. Banyak remaja datang di Bandung. Biasa dong kalau retret tuh hari terakhir diharapin altar call. Itu di mana-mana tuh kalau retret begitu. Coba retret gak ada altar call. Kurang mantap. Mesti ada altar call. Padahal pendetanya udah capek sebenarnya kan gitu ya. Tapi ya terpaksa karena harus altar call. Enggak lah, ini cuma cerita, enggak terpaksa sih saya waktu itu. Maju gitu. Saya mau tumpang tangan ke orang ini, saya ragu. Karena Tuhan bilang sama saya gini, orang ini gak bisa tidur nih. Dia udah lama gak bisa tidur. Gak berani saya ngomong, kalau salah gimana? Jadi saya pindah dulu ke orang lain. Nah orang itu bingung kenapa berhenti dia gak didoain. Anda nangkep. Jadi kalau Anda lihat saya pindah, Anda mesti ngerti tuh kenapa. Kok saya gak didoain? Saya sedang bergumul sama Tuhan. Saya pindah sama yang lain, yang udah jelas-jelas aja deh saya doain, betul gak gitu? Sampai satu titik saya balik lagi. Tuhan bilang kasih tahu. Hari ini Tuhan kasih dia rest. Dia gak bisa tidur. Udah mau gak mau saya ngomong mau bener salah terserah deh. Dan waktu itu saya tumpang tangan saya bilang. Tuhan memberikan kamu ketenangan. Malam ini kamu bisa tidur. Udah lama kamu gak bisa tidur. Dia teriak sejadi-jadi. Wow, dia boom, dia roboh. Loh, saya jadi penasaran kan. Gak ada yang tahu kan itu kan. Selesai saya nungguin dia loh. Jarang pendeta nungguin orang tuh saudara. Saya terpaksa nungguin dia. Jadi pengen tahu saudara. Saya tanya, kenapa kamu begitu? Dia bilang gini. Saya datang ke sini sudah putus asa sebenarnya. Saya sudah minta doa sama Tuhan. Saya gak bisa tidur. Waktu dia bilang gak bisa tidur, saya bilang puji Tuhan. Kan gitu ya. Saya udah gak bisa tidur, saya doa sama Tuhan. Kok gak dijawab, saya sampai ragu hari ini saya udah putus asa. Tuhan tuh ada gak sih? Dia dengar doa saya gak sih? Tapi hari ini saya tahu Tuhan dengar doa saya. Orang yang ada dalam titik keraguan, dia antara Tuhan atau enggak nih. Gue udah mau tinggalin Tuhan nih. Saat ada pesan itu, dia balik. Berarti berguna enggak? Kita mesti tahu dulu, ini penting banget. Haleluya. Amin. Mari kita lihat, kenapa profetik penting. Anda boleh catat ya. Yang pertama, nggak usah pakai tulisan dah jadi lama ya. Anda saya bacain aja ya. Oke. Yang pertama, agar saudara berada tepat di pusat kehendak Tuhan. Anda berada tepat di pusat kehendak Tuhan. Dengan segalanya, waktunya, timingnya, tujuan Tuhan tepat di situ. Sehingga Anda tidak salah dalam bertindak. Apa yang Tuhan mau Anda dapat persis seperti itu. Sehingga keputusanmu gak salah. Timingnya tepat.
Apa yang menjadi kehendak Tuhan buat saudara? Cerita sedikit tahun 79. Back, tukang anjing. Saya ini sudah mau kabur dari rumah sebenarnya. Saya maksudnya kabur dari pantauan orang tua saya. Jadi saya mengambil keputusan sesudah kuliah saya mau ke London, ke Inggris. Nah cici saya sudah di Inggris. Jadi cici saya sudah siapin semuanya termasuk tempat tinggal, kuliah. Pokoknya udah siapin, tinggal saya berangkat ngurusin paspor, visa, dari sini saya berangkat. Udah tinggal tunggu waktu tuh. Datanglah saya ke gang anjing nih. Saya gak bisa lupa, waktu itu adiknya Sofyan, Lydia. Kan umurnya seumuran-umuran saya waktu itu kan di bawah 20, teenagers tuh. Tiba-tiba dia give prophecy to me. Nubuatannya simple. Aku akan pakai kamu untuk memberitakan Injilku di bangsa ini dan di bangsa-bangsa. Itu saya tangkap di hati saya tuh. Karena ini kan lagi on fire kan. Itu saya tangkap tuh. Pesan itu saya tangkap. Persiapkan dirimu. Cuman begitu. Nggak panjang, nggak lebar, cuman itu aja. Pulang saya renungkan pesan itu. Kalau saya pergi ke Inggris, bisa nggak saya begini? Saya butuh komunitas di sini. Keputusan saya ambil dengan drastis. Saya ngomong sama ayah saya, dengan entengnya saya ngomong, nggak jadi saya ke Inggris, marah papa saya. Saya bilang sama papa saya nggak jadi ke Inggris, papa saya marah. Enak aja lu udah disiapin semuanya. Akhirnya dia tahu nih, dia udah marah sama marah nggak ketemu nih. Diajak saya ngomong, lu udah punya pacar ya? Gitu. Padahal saya udah sama dia dari SMA. Ini Gita cinta dari SMA ini. Enggak, bukan. Jadi apa dong? Udah disiapin gini. Pokoknya saya enggak. Dia paksa pergi. Singkat cerita saya enggak jadi pergi. Kalau saya pergi, mungkin saya enggak berdiri di depan saudara hari ini. Artinya apa? Saya ada di pusat kehendak Tuhan. Itu prophetic tuh. Itu prophetic tuh. Sejauh ini oke enggak? Nangkep enggak saudara? Coba yang jelas lambaikan tangan saudara. Jadi penting gak profetik? Penting. Yang kedua, profetik itu membuat saudara refocus. Fokusnya jadi benar, prioritasmu jadi benar. Yang kedua, selain ada di posisi kehendak Tuhan yang tepat, fokus dan prioritasmu diubahkan oleh Tuhan. Sehingga Anda tidak lagi mau melakukan hal yang gak benar, yang aneh-aneh. Gak mau saudara. Karena sekarang Anda gak mau, ini mau, enggak. Fokusmu jadi benar. Karena Anda tahu ini yang Tuhan mau. Waktu saya dengar Tuhan mau pakai saya untuk memberitakan firman Tuhan di bangsa ini dan bangsa-bangsa. Wong saya boro-boro baca Alkitab saudara dulunya. Terpaksa. Bukan terpaksa, tapi saya lakukan. Prioritas saya baca Alkitab, belajar firman. Baca Alkitab, belajar firman. Makanya saya sering ke toko buku rohani, beli-beli buku. Kenapa itu? Saya mau belajar karena saya ini bukan keluarga Kristen. Harus tahu saudara. Kalau pulau-pulau, kota-kota yang kantong Kristen ngomongnya Kristen. Gak percaya coba saya buktikan. Orang Batak ngomongnya apa? Nah itu kota. Orang Ambon bilangnya apa? Orang Papua Kristen. Gitu saudara. Karena keluarga saya bukan orang Kristen. Mau gak mau saya baca buku. Autodidak, belajar. Kenapa tuh saya bisa begitu prioritas saya? Sampai papa saya liatin saya waktu itu. Lo mau jadi pendeta ya? Gitu. Dia gak tahu akhirnya jadi pendeta juga kan begitu. Yang ketiga, pentingnya prophetic. Itu meneguhkan apa yang Anda sudah terima dari Tuhan, yang Anda sudah alami. Meneguhkan sehingga Anda tidak ragu, oh berarti gue udah bener nih. Gitu, ngerti gak? God confirms you. Atau bisa juga yang keempat. Pentingnya prophetic. Membuat saudara tahu apa yang Anda mesti lakukan di depan.
yang belum Anda tahu, Anda bisa lakukan itu. That's a prophetic. Ini kalau profetik saya perlu cerita sedikit. Ini bukan saya, tapi pengalaman seorang hamba Tuhan yang memang boleh dianggap sebagai nabi sekarang kalau saya sebut. Dia udah cukup mature, tua. Dia di Inggris. Suatu hari dia lagi khotbah, di baris terakhir, baris kedua terakhir sama baris terakhir, ada orang duduk. Di baris yang terakhir, orangnya pakaiannya rapih, jas. Di depan orang yang rapih ini lusuh pakaiannya. Biasa saja, bukan lusuh gimana. Pokoknya nggak serapi yang di belakang. Ini saya baca bukunya. Si hamba Tuhan ini tiba-tiba bilang gini. Tuhan taruh, kamu tunjuk yang di belakang, yang bajunya rapi, suruh dia berdiri. Dia suruh berdiri karena seorang hamba Tuhan yang sudah profetik, dia suruh berdiri. Ntar Tuhan ngomong pasti kan gitu. Tuhan bilang minggu depan dia dapat kerjaan. Nah waktu itu dia bingung. Loh, pakai rapi jas minggu depan pakai kerjaan. Bukan yang di depannya tuh. Kan gitu dong. Enggak, Tuhan bilang ntar yang di depannya lu suruh dia berdiri lagi. Nah lu. Tuhan bilang tuh yang di depannya suruh berdiri. Apa? Kasih cek ke gereja ini apa yang dia mau kasih. Lah salah kali terbalik kan gitu. Tapi karena dia punya experience sama Tuhan. Dia suruh berdiri yang pakai jas. Minggu depan kamu dapat kerjaan. Terus yang di depannya suruh berdiri lagi. Berapa yang Tuhan taruh di hatimu untuk cek untuk gereja ini tulis. Udah. Pulang. 2 orang itu datengin dia. Yang pakai jas bilang begini. Tuhan baik. Tuhan tahu aku lagi cari kerjaan. Duh, puji Tuhan gue gak salah ngomong. Kan gitu. Terus yang 1 orang itu datengin lagi. Saya datang ke sini karena lagi mau nguji kamu. Kenapa? Karena saya lihat pamflet di mana-mana, saya melihat brosur di mana-mana, nabi Tuhan lagi datang. Saya kepengen tahu, bener nggak dia tahu apa yang saya mau kerjakan? Emang yang lu mau kerjain apa? Tuh dari hati saya udah mau tulis cek karena saya jemaat ini. Saya mau tulis cek buat gereja ini karena gereja ini butuh dana. Tiba-tiba you ngomong begitu, dia bilang gini, saya tahu sekarang, you are a real prophet. Sampai di sini paham ya? Jadi saudara, kenapa profetik penting? Penting banget, sangat penting saya beritahu saudara. Sejauh ini oke? Sejauh ini jelas? Saya masih ada waktu 13 menit. Ini 13 menit, betul nggak? Mungkin nanti kalau doa, saya doa di session kedua aja ya. Oke nggak begitu? Jadi sekaligus. Jadi nggak session 1, session 2. Session 1 ini saya berikan landasan buat saudara. Nanti session 2 saya berikan lalu kita adakan altar call. Kita akan ministry. Apa yang Tuhan taruh di hati saya ngomong. Gitu ya. Kalau yang Tuhan nggak taruh ya saya nggak akan ngomong. Karena ini saya bukannya sembarang ngomong kan gitu. So far so good. Coba bilang sebelah saudara, kamu bisa, coba bilang gitu. Haleluya. Tahu nggak saudara? Tadi yang WL siapa? Coba kamu berdiri. Waktu kamu di sana, Tuhan kasih tahu saya bahwa ada waktunya engkau punya pengalaman baru di dalam memimpin penyembahan. Engkau tidak lagi yang biasa. I don't know apa artinya buat kamu, tetapi Tuhan bilang ada sesuatu yang tidak biasa. Saya lihat kamu naik gantole. Pernah ada olahraga gitu gak? Hah? Pernah gak ada olahraga kayak gitu sebelumnya? Enggak. Tuhan cuma ingatkan. Kalau kamu terus bergerak bersama Tuhan, you will be able, kamu akan bisa mampu move with the Holy Spirit. Engkau akan punya dimensi yang berbeda, Tuhan bilang. Dia akan bawa kamu seperti orang lagi terbang gantole. Di awal-awal kamu akan bingung, tapi ketika itu Anda akan menikmati, karena akan bisa melihat ke bawah. Dimensi itu perlu dibangun dalam hidupmu. Karena Tuhan akan bawa kamu dalam dimensi yang berbeda. Amin. God bless you.
Jadi percayalah Tuhan mau bekerja buat setiap kita. Nanti Anda bertanya siapa yang bisa? Semua orang bisa. Saya bisa begini karena dari awal, dari zaman-zaman mahasiswa bisa kok. Betul ya? Bisa. Saya taunya kengkeng, namanya apa? Sukendar. Ya apalah, pokoknya saya taunya kengkeng gitu kan. Udah ganti nama ya. Tapi saya tetap pegang yang lama tuh. Saya orang perjanjian lama soalnya. Oh yang lama sudah berlalu. Bisa belajar dari awal kok. Kita semua belajar. Salah, biasa salah. Jangan ditimpukin batu. Kalau Nabi perjanjian lama, kalau salah ditimpuk batu loh. Kenapa? Dia nggak boleh sembarangan ngomong. Kalau nggak disuruh Tuhan jangan sembarangan ngomong. Bisa salah, mati tuh urusannya. Tapi perjanjian baru, under grace. Di bawah kasih karunia. Anda bisa meleset salah ngomong, bisa. Nggak masalah. Bukan berarti salah terus, kalau salah terus ya jangan ngomong lah. Kenapa meleset? Karena keadaan manusia situasinya hari-hari ini tidak mendengar audible. Jadi bisa salah? Bisa. Kalau saya menubuatkan 10 orang, 6 orang tepat seperti apa yang saya ngomong, 4 salah. Bukan berarti saya nabi palsu dong. Saya mungkin dengarnya salah. Atau yang ke-6, ke-7 saya udah kecapean. Kan bisa begitu. Lu bisa dong. Bisa gak begitu? Karena kecapean jadi salah dengar. Bisa gak sih? Bisa lah. Haleluya. Nah sekarang kita akan masuk sifat dasar profetik. Nah ini penting buat saya untuk sampaikan buat Anda. Supaya jangan salah ngerti soal profetik. Anda mesti tahu sifat dasar dari profetik itu apa sebenarnya. Number 1, selalu sebagian. Coba bilang sebagian. Anda ada ayatnya 1 Korintus 13 ayat 9, nanti Anda baca. Bahwa kita cuma tahunya in part. We prophesy in part, kita cuma tahunya sebagian. Kita nggak tahu sepenuhnya. Jadi jangan heran nanti. Kalau Anda terima pesan Tuhan, misal. Tuhan bilang sama kamu, saya lah misalnya terima pesan dari seseorang hamba Tuhan, A gitu. Dinubuatkan. Kamu akan dipakai oleh Tuhan untuk mengajar. Kamu akan punya kemampuan untuk mengajar. Akan banyak orang diubahkan. Puji Tuhan dong. Bulan depan datang seorang pendeta dari luar negeri lagi datang, B. Bilang saya lihat kamu sama anak-anak. Kamu ada punya pelayanan anak. Anda bingung dong. Mungkin masih ada koneksinya lah dikit yang ngajar anak-anak kali ya. Tapi Tuhan ngomong lagi sama yang si C. Bahwa kamu akan dipakai dalam pelayanan kemasyarakatan. Lah Anda jadi bingung yang mana nih? Saya beritahu sama saudara. Saudara tahu jigsaw puzzle enggak? Kalau Anda setting jigsaw puzzle kan kadang-kadang mesti tahu urutan yang paling gampang dulu yang kelihatan gambarnya. Betul? Anda bikin di ujungnya. Lalu cari lagi Anda bikin di ujung bawah. Tadi ujung atas kanan, sekarang bawah kanan. Kiri bawah, kanan bawah. Tengah belum ada nih. Lah Anda lihat gambarnya kadang-kadang beda-beda. Karena gambar di tengahnya apa ada? Ada seekor kerbau yang ada di sebuah kandang. Yang di atasnya ada matahari, yang di sini ada burung. Anda cuma lihat burung matahari, ngerti gak sih? Anda belum lihat gambar semuanya. Sampai dalam perjalanan hidupmu ke depan baru Anda lihat. Oh maksudnya itu. Jelas gak? Jadi jangan ditolak. Enggak 100% semua disingkapkan. Sebagian. Sebagian demi sebagian Anda nangkap. Part, coba bilang sebagian. Jadi kalau Anda tahu sebagian, ya terima yang sebagian itu. Jelas? Yang kedua, bersyarat. Nah ini penting. Nubuatan-nubuatan personal prophecy. Nubuatan pribadi sekarang di era sekarang. Adalah landasannya bersyarat. Coba bilang bersyarat. Apa artinya bersyarat? Tergantung Anda. Mau nggak memenuhinya? Contoh. Kalau kemarin ini yang tadi saya cerita. Lydia adiknya Sofyan menyampaikan nubuatan kepada saya. Itu bersyarat. Nggak serta-merta akan terjadi kalau saya diem aja. Saya harus bekerja sama dengan Holy Spirit.
Dengan cara apa? Mempersiapkan diri dong. Betul nggak? Seandainya kalau Anda dinubuatin, aku mau pakai kamu ke bangsa-bangsa untuk memberitakan Injil. Seneng dong ke bangsa-bangsa. Boro-boro mau ke bangsa-bangsa, naik mobil muntah. Saya mesti anti, mau mabok, saya muntah. Mau ke bangsa-bangsa. Jangan ngomong ke bangsa-bangsa. Jangan-jangan ke bangsal-bangsal kali. Waduh, saya ke bangsa-bangsa. Saya nggak bisa makan steak. Saya biasa makan empal. Nah lu. Saya nggak biasa makan salad. Saya biasa makannya gado-gado. Ya, bagaimana mau ke bangsa-bangsa? You have to train yourself. Bener nggak? Waduh, seneng saya melayani. Pergi ke Eropa. Ya, makan pasta muntah kan gimana? Itu simple aja loh. Bersyarat, coba bilang bersyarat. Seringkali orang nggak ngerti. Contoh ya, saya datang nih ke satu tempat, kan saya nggak tahu Anda semua. Ya saya percaya Seno juga belum tentu tahu semua kan. Hanya Tuhan yang tahu. Kalau saya menyampaikan satu pesan kepada seseorang, misal si A. Tuhan mau pakai kamu untuk menjadi orang yang bisa memulihkan banyak keluarga. Saya kan nggak tahu hidupnya. Terus orang lain bilang, kali ini si Paleo meleset. Dia nggak tahu kalau dia punya keluarga berantakan. Tuhan itu kalau kasih nubuatan, tidak melihat keadaanmu yang sekarang. Kalau kamu nangkep itu, saya mau dipakai untuk memulihkan keluarga. And Anda belajar menyelaraskan dirimu sama Tuhan. Keluargamu pasti dipulihkan. Itu justru jadi kesaksian buat pemulihan buat keluarga yang lain. Persoalannya kita sudah salah dulu, kaprah. Emang Tuhan lihat Daud jadi raja sejak kapan? Sejak dia masih jadi gembala. Kita kalau lihat dia mana, gini jadi raja yang benar, Tuhan salah lah, gitu kan. Tuhan gak pernah lihat masa lalumu. Tuhan tidak melihat keadaanmu yang sekarang. Tuhan melihat yang ke depan. Kalau Anda yielding to God, Anda berserah, Anda ikutin jalan Tuhan, di proses Tuhan, jadi loh seperti apa yang Tuhan mau loh. Walaupun keadaanmu yang sekarang tidak kondusif. Betul. Yang paling menarik Anda boleh baca sebagai penutup. Yesaya 38 ayat 1 sampai 5. Anda baca nanti ya, saya nggak bacakan. Sifat dasar profetik ya. Ini ada seorang Nabi Yesaya. Menurut saudara Nabi Yesaya nabi kecil atau nabi besar? Nabi besar. Jadi saya belajar juga dari Yesaya. Mesti taat. Tuhan bilang sama Yesaya, Yesaya pergi ke Hizkia. Kasih tahu, penyakitnya gak akan sembuh, dia akan mati. Nah Nabi nyampein dong, kamu akan mati. Zaman itu kalau udah Nabi bilang mati, mati beneran tuh. Kamu akan mati. Dah selesai ngomong. Pulang dong dia, Yesaya. Doalah si Hizkia, minta kemurahan Tuhan supaya diperpanjang usianya, betul gak? Tuhan denger gak? Tuhan denger. Baru dia mau keluar, belum keluar nih. Tuhan bilang balik kamu, balik badan. Bilangin sembuh. Nah saya jadi saya bingung. Tadi bilang mati, sekarang bilang sembuh. Mana sih? Ayo bener gak? Coba kalau saya jadi saya, ini Tuhan pelin-pelan ya. Tadi bilang mati, sekarang bilang sembuh. Piye caranya ini? Kenapa? Karena Hizkia mohon sesuatu sama Tuhan. Tuhan bisa ubah keputusannya. Itu sebabnya when you listen to the prophetic, Anda dengar baik-baik, Anda ikutin, percayalah. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, kalau Anda berdoa sungguh-sungguh, Tuhan mau bisa dengar doa saudara. Sampai sini jelas ya? Sifat dasar profetik yang ketiga. Alkitabiah. Kalau ada pesan Tuhan yang tidak alkitabiah, Anda wajib atau Anda boleh abaikan.
Lalu saya tiba-tiba nubuatkan kepada seseorang, personal, di luar gereja sono. Saya nubuatin Anda dari sini. Kamu gak usah kasih perpuluhan ke gereja, kasihnya ke saya. Udah jangan dengerin. Ngerti? Walaupun setepat apa saya ngomong. Karena orang bisa jualan profetik. Dagang profetik. Saya bisa ada di gereja ini, semua saya ngomong tepat. Semua saya ngomong pas, cun. Semua orang percaya, saya punya level kepercayaan di gereja ini, jemaat ini naik tuh. Walaupun satu sesi, ngerti gak? Saya keluar, jemaat merasa apa yang saya ngomong pasti benar. Jadi dia bilang jangan kasih perpuluhan ke gereja ini ke saya. Dia bilang ini benar Tuhan ngomong. Oh banyak yang kejadian kayak gitu. Itu namanya dagang profetik. So kita mesti ngerti saudara. Kalau nggak ada dasar Alkitabnya nggak jelas, Anda belum ngerti. Tanya sama gembalamu. Tanya sama pemimpinmu, jangan suka tafsir sendiri. Makanya kenapa ya saya lanjut nih, sekarang saya ngomong sedikit nih dimensi apostolik nih. Jangan pernah jadi orang Kristen yang nggak punya jemaat lokal. Jangan cuman saudara datang duduk hanya sekedar memenuhi bahwa saya sudah terdaftar di gereja, tapi saya warawiri di luaran. Itu target empuk tuh saudara. Tapi kalau Anda di gereja lokal, Anda dengar sesuatu kayaknya saya nggak sejahtera, ini ada apa? Nanya sama gembalamu, nanya sama pemimpin. Kalau di sana, nanya sama yang nggak jelas, yang nggak tahu juga, sama-sama tersesat. Haleluya. Dan yang terakhir, yang keempat ya. Diperlukan kesabaran, ketekunan. Berapa lama Tuhan nubuatin tentang Daud akan menjadi raja? Cukup lama. Sampai dia jadi raja. Berapa lama Tuhan nubuatin atau pesan kasih mimpi kepada Yusuf? Cukup lama. Dan dia lewatin proses. Prosesnya nggak memperlihatkan kayaknya mimpi gue nggak bener deh nih. Kok kayak gini hidup gue? Dijual lah, masuk penjara lah. Kayaknya nggak pas nih. Hari ini saya hanya mau ingatkan sama saudara. Percayalah kalau Tuhan bisa pakai saudara. Siapa yang siap dipakai Tuhan? Coba bilang sebelah saudara, jangan kemana-mana. Dia akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Coba. Amin. Saudara kalau ada break silakan, nanti di bawah. Saudara saya kebetulan bawa buku. Saya punya tulisan buku Karisma versus Karakter. Anda bisa dapat di bawah dan beberapa buku. Saya tidak tahu di bawah nggak tentang bagaimana Anda melawan roh pasif sehingga Anda tidak pasif. Dan ada beberapa buku yang menolong saudara untuk bisa berkembang dalam profetik. Tapi bukan tulisan saya, tapi paling tidak menolong saudara. God bless you. Saya kembalikan.